teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Bunga Jelita, siswa kelas 5 di SDN Cipeji 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan menggunakan teknik Ishikawa Fishbone atau disebut tulang ikan. Buku yang saya review berjudul Hati-Hati Dengan Sampah, pengarangnya Ujeli. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan memiliki halaman sebanyak 44 halaman. Ishikawa Fishbone ini berisi 5W dan 1H. W yang pertama adalah W, yaitu suatu hari di pagi-pagi ketika sedang bermain air kaki San terluka. W yang kedua, where, yaitu perdesaan 1 jam dari ibu kota Narai. W yang ketiga, wu, yaitu San, ayah San, ibu San, ayah Hyunjin, Byung-si, Sil, Ji-hong, dan dokter. W yang keempat adalah what, kaki San terluka akibat tergores pecahan botol kaca sehingga San hanya bisa berdiam di rumah selama lebih dari 1 minggu. W yang kelima, why, yaitu karena banyak orang yang membuang sampah di Ngarai, ikan-ikan jadi kesulitan membuat rumah di balik batu atau rerumputan. Dan setelah 1 pekan Ngarai benar-benar terlihat seperti tempat sampah. Yang terakhir adalah how, tumpukan sampah menjadi mimpi buruk bagi San. Kita harus belajar memilah sampah plastik, vinil, dan lainnya agar tidak menumpuk dan menjadi gunungan sampah yang mengerikan. Buku ini menceritakan pada suatu hari di pagi-pagi buta, San dan teman-teman pergi ke Sungai Ngarai. Ia dan teman-teman sudah sepakat untuk bermain air dan menangkap ikan di sana. Setelah sampai di sungai, meski masih pagi buta, Ngarai itu sudah sangat terlihat ramai oleh orang-orang yang berdatangan sejak dini hari. San dan teman-temannya sudah tidak sabar berlarian memasuki sungai. Ia dan teman-teman menangkap ikan ke sana kemari dengan seruit yang mereka buat. Namun, tiba-tiba San berteriak kesakitan. Aduh, kakinya terluka akibat menginjak pecahan botol kaca. San dilarikan ke rumah sakit dan untung saja lukanya tidak terlalu dalam. Setelah kejadian itu, San hanya bisa diam di rumah selama 1 minggu lamanya. Setelah sembuh, San mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan sampah di sungai yang bisa didaur ulang. Sampah itu sangat banyak sekali, sehingga karya yang ia bawa sekarang menjadi sangat besar. Mereka membawa sampah-sampah itu ke halaman rumah San untuk dipilah. Ketika sedang memilah sampah, San mendengar sesuatu dari dalam kaleng. Saat San melihatnya, ternyata ada seekor ikan kecil yang terjebak di dalam kaleng tersebut. Ayah bilang hal ini karena banyak orang yang membuang sampah ke Ngarai, sehingga ikan jadi kesulitan membuat rumah di balik bebatuan atau rerumputan. Jadi dia terjebak di dalam kaleng minuman. Ia memindahkan ikan itu ke dalam wadah dan meniupkan udara melalui sedotan. Ketika dia sedang meniup, tiba-tiba semuanya menjadi gelap, lalu ada sedikit cahaya yang menyusup, dan seketika barang-barang berjatuhan. San berlari sekuat tenaga, namun barang-barang berjatuhan tanpa henti. Rupanya itu adalah sampah. Ketika San menghindari sampah itu, ia terjatuh dan ia tersadar bahwa itu adalah mimpi. Catatan penting yang bisa saya ambil dari cerita ini bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu tidak baik dan bisa membahayakan orang lain. Selain itu, sampah yang dimakan oleh hewan bisa membuat mereka teracuni. Bahkan bukan tidak mungkin manusia memakan hewan yang sudah tercemar oleh zat berbahaya dari sampah. Jadi marilah kita menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Demikianlah review dari buku Hati-Hati Dengan Sampah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.